Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai alasan utama organisasi gagal membawa perubahan pada organisasinya. Yang pertama, penyebab organisasi gagal membawa perubahan adalah organisasi ini gagal memahami perubahan organisasi secara komprehensif. Organisasi adalah suatu sistem. Di dalam sistem ada subsistem yang lain yang mendukung jalannya sebuah organisasi. Ketika ada subsistem atau bagian dalam organisasi berinisiatif untuk melakukan perubahan, dia sangat energik, sangat inovatif, tetapi gagal membawa organisasi besarnya itu untuk berubah. Kenapa? Karena bisa jadi bagian itu hanya menginisiasi perubahan pada bagiannya saja. Bagian kecil dari organisasi ini gagal mendorong bagian-bagian dalam organisasi yang lain untuk berubah. Termasuk dalam gagal membawa perubahan secara komprehensif ini adalah pengaruh dari eksekutif senior atau pejabat-pejabat senior, orang-orang senior yang menggunakan kacamata pengalaman dan pengetahuan mereka untuk melakukan perubahan. Padahal organisasi berada dalam suatu situasi yang berbeda-beda. Situasi yang dialami oleh organisasi itu bisa jadi berubah sangat cepat dan dinamis. Ketika organisasi dituntut untuk berubah, beradaptasi dengan lingkungan yang kian kompleks, dan di dalam organisasi itu ada pejabat-pejabat senior yang menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk menghadapi masalah yang klasik, untuk menghadapi masalah yang kekinian, itu acap kali organisasi gagal untuk membawa perubahan. Pengalaman, pengetahuan oleh para senior itu bisa jadi bermanfaat pada suatu waktu atau pada suatu kondisi, tetapi pengalaman dan pengetahuan pada senior itu harus didudukkan pada konteks yang tepat. Ketika para senior itu menghadapi suatu kondisi di mana organisasi itu berada dalam perubahan yang cepat di lingkungannya, maka dia harus juga cepat beradaptasi untuk mencari solusi yang kekinian. Penyebab yang kedua, organisasi itu gagal untuk melakukan perubahan adalah tertinggal waktu. Fungsi waktu ini penting untuk dipikirkan, dipertimbangkan masa-masa dalam melakukan sebuah perubahan. Fungsi waktu ini adalah sesuatu yang paling berharga di era sekarang. Ketika sebuah organisasi menginisiasi perubahan, tetapi perubahan itu berjalan sangat lambat, maka harus hati-hati, bisa jadi perubahan yang dilakukan oleh organisasi itu sudah terlambat, lingkungan organisasi sudah berubah dengan cepat. Perubahan itu memang membutuhkan waktu. Sebagai contoh, jika ada sepasang suami istri atau ada sepasang kekasih, si laki-laki terbiasa meminum minuman langsung dari gelas, sedangkan si perempuan terbiasa minum dengan sedotan. Kemudian si perempuan meminta kepada si laki-laki untuk merubah cara meminumnya, karena menurut perempuan itu meminum langsung dari gelas itu merupakan sesuatu yang tidak etis. Si laki-laki kemudian biasanya memberi penawaran, beri waktu untuk berubah. Ya, berubah memang membutuhkan waktu, tetapi ketika perubahan itu diintrodusir dalam suatu organisasi, organisasi itu harus bisa merencanakan dengan baik perubahan yang akan dilakukan. Perubahan memang harus dilakukan secara terencana, terukur, dan secara sistematis. Itu membutuhkan waktu, tetapi waktu yang dihabiskan jangan sampai menjadi bumerang bagi perusahaan. Dia terlambat untuk beradaptasi dengan lingkungan,
dan dia menjadi organisasi yang kalah. Kita bisa belajar dari perusahaan-perusahaan handphone terkemuka di era 90-an yang gagal beradaptasi dengan perubahan zaman di era 2000-an. Perusahaan-perusahaan itu gagal beradaptasi dengan lingkungan dan mereka harus kolaps, harus bangkrut dan menjadi pecundang. Penyebab yang ketiga, organisasi gagal bawa perubahan adalah konsepsi tentang manusia yang sangat sempit dan terbatas. Jika kita merujuk pada pendekatan Weber untuk mencerna organisasi, maka ada beberapa ciri-ciri organisasi. Misalnya, organisasi itu adalah hierarki, organisasi itu spesialis, organisasi itu rasional. Banyak kemudian para karyawan, pegawai, eksekutif senior maupun junior itu mendudukkan manusia dalam organisasi itu dalam lingkup yang sangat sempit, yaitu pada aspek rasionalitas semata. Padahal manusia itu bukan hanya aspek materi, tetapi di dalamnya ada aspek manusiawi yang harus dimanfaatkan dalam melakukan perubahan. Ketika aspek manusiawi, humanisme ini tidak dimanfaatkan sebagai modal untuk berubah, maka bisa jadi organisasi itu beresiko untuk gagal membawa kepada perubahan. Manusia ketika hendak diajak untuk berubah itu membutuhkan waktu, membutuhkan keyakinan bahwa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk menantang atau menyelesaikan rasa ketakutan terhadap lingkungan yang bekerja dengan cepat, dan perubahan itu harus diyakinkan bahwa perubahan yang dilakukan adalah demi masa depan mereka yang lebih baik. Ketika diajak kepada perubahan, para pegawai diyakinkan untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi diyakinkan bahwa ini adalah wujud bahwa mereka adalah manusia yang bisa berprestasi, manusia yang bisa melakukan perubahan dengan baik, manusia-manusia juara yang bisa memenangkan kompetisi di dunia yang semakin kompetitif. Sekali lagi, pada pertemuan kali ini kita membahas 3 alasan utama mengapa organisasi itu gagal membawa perubahan. Yang pertama adalah gagal memahami perubahan secara komprehensif. Yang kedua adalah tertinggal oleh waktu. Yang ketiga adalah memandang sempit aspek manusia yang hanya terbatas pada rasionalitas semata. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.